Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita memasuki bulan Natal, sehingga saya rindu berbagi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan di masa raya Natal. Jadi dalam beberapa renungan di bulan Desember ini khususnya, saya akan lebih banyak membahas tentang peristiwa-peristiwa Natal ya, sehingga kita juga boleh semakin mengenal ya, mengerti, dan kita boleh banyak tahu kebenaran ini yang tentunya akan bisa dan boleh mengubahkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang Natal ya, Natal adalah momen penuh makna ya bagi kita orang Kristen. Karena di hari Natal itu kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat ya, yaitu Yesus Kristus. Namun lebih dari sekedar perayaan, Natal mengingatkan kita akan sebuah kenyataan yang luar biasa, bahwa Allah yang Maha Kuasa datang ke dunia ini dalam bentuk manusia, dengan tujuan untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberi hidup yang kekal. Di mana pada saat kelahirannya, Yesus membawa terang ke dalam dunia yang gelap. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Nah, dari peristiwa ini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama tentunya kita berbicara tentang kasih yang tidak terbatas. Natal adalah bukti kasih Tuhan yang begitu besar kepada umat manusia. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, untuk turun ke dunia dengan misi menyelamatkan kita. Kasih ini tidak terbatas dan tidak tergantung pada keadaan kita, namun murni dan penuh pengorbanan. Di masa Natal ini kita juga belajar tentang pemberian yang sempurna, di mana dalam kelahiran Yesus Allah memberikan hadiah terbesar yang bisa kita terima, yaitu dirinya sendiri. Natal mengajarkan kita untuk memberi dengan tulus, sebagaimana Tuhan memberi kepada kita. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan adalah kasih, pengampunan, pelayanan kepada sesama. Di momen ini mari kita belajar bagaimana Kristus ya berinisiatif untuk turun ke dunia, karena dia tahu manusia nggak akan pernah mungkin bisa datang kepadanya. Kita juga mestinya demikian. Ketika kita tahu ya orang nggak bisa datang sama kita, ya kita yang datang. Paling tidak ya kita ada belas kasihan, ada pengampunan. Di masa Natal ini kita mengingatkan, adakah orang-orang yang masih menyimpan sakit hati, dendam, atau kekecewaan? Saudara, mari kita lepaskan pengampunan itu. Ya, jangan sampai hal-hal ini menghalangi perjalanan hidup kita nanti. Ya, di tahun yang baru. Selesaikanlah tahun ini. Ya, jika ada hal-hal yang masih perlu kita selesaikan. Supaya apa? Tidak menghalang-halangi kita untuk melangkah dengan lebih baik. Nah, di Natal ini kita juga belajar tentang terang ya dalam kegelapan, di mana Yesus datang untuk membawa terang dalam hidup kita yang penuh dengan kegelapan dan dosa. Dalam setiap tantangan dan kesulitan, kita dipanggil untuk menerima terang itu
agar hidup kita dipenuhi dengan harapan dan kedamaian yang hanya bisa diberikan olehnya. Nah, kita bersyukur momen Natal boleh mengingatkan kita, sehingga kita menyadari Natal bukan hanya sebuah perayaan satu hari, tetapi sebuah panggilan untuk terus hidup dalam terang. Bagaimana kita merayakan Natal dalam kehidupan kita setiap hari? Mari kita menerima Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan yang tak terbatas. Terimalah kasih Tuhan yang tak terbatas melalui Yesus. Apapun yang kita hadapi, kita tidak sendirian, karena Tuhan selalu bersama kita. Kita juga diingatkan di masa Natal ini bagaimana kita menjadi terang bagi dunia. Seperti Yesus adalah terang dunia, kita juga dipanggil untuk menjadi terang bagi orang lain dalam kata dan tindakan kita. Marilah kita mencerminkan kasih, kedamaian, dan sukacita Natal. Berbagi kasih dan pengampunan. Natal mengingatkan kita untuk memberi dan berbagi, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam kasih, perhatian, pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan, terima kasih atas kasih yang begitu besar yang Engkau tunjukkan dengan kelahiran-Mu di dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau datang untuk memberi terang dalam hidup kami. Semoga kami dapat membawa terang itu ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Bantulah kami untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, dan biarlah Natal selalu mengubah hidup kami. Dan senantiasa kami diingatkan, kami disadarkan bahwa Engkau adalah penasihat kami yang ajaib. Ingatkan kami untuk kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa mengalami damai sejahtera, sukacita Natal itu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita senantiasa diingatkan bahwa Yesus telah lahir, ya. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan nama yang disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kiranya menyertai dan memberkati kita di masa Natal ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.